Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Your Dating Story. Ya, jadi video kali ini tuh masih mengenai alur ceritanya gitu sendiri gitu kan, dimana setelah si Ryuto ini tuh sama si Runa ini tuh jadian, bahkan sampai diajak ke rumahnya si Runa itu sendiri buat skidi papap gitu kan. Tapi untungnya di sini Ryo itu ya menolak lah untuk melakukan itu terlalu cepat. Nah, sehari setelah mereka itu jadian, akhirnya si Ryo ini tuh masih belum percaya ya kalau dia itu ya udah jadian sama cewek nomor satu di sekolahnya. Si Ryo ini tuh juga masih belum percaya ya apakah beneran dia itu jadian atau cuman buat jadi yang namanya itu pelampiasan aja. Dimana di sini Ichi sama Nichi juga manas-manasin Ryuto gitu kan, kalau ternyata si Ryuto itu bisa dianggap sebagai cinta satu malamnya. Dan dia menyesal banget lah karena tidak melakukan itu saat ditawari sama si Runa itu sendiri. Ya, Ryuto masih merasa cemas ya kalau ternyata hubungannya itu cuman kayak gitu doang dan dia bakalan segera dicampakkan. Namun sayangnya di sini tiba-tiba aja tuh Runa tuh ya ngirim pesan lah kepada si Ryuto gitu kan, kalau ternyata dia bakalan masuk terlambat ke sekolah gitu kan, dan itu membuat si Ryuto tuh merasa senang lah sedikit gitu kan, karena ternyata Runa masih menganggap dirinya tuh sebagai pasangannya ataupun pacarnya. Nah, di sekolah gitu kan tiba-tiba aja tuh Runa tuh datanglah ke tempatnya si Ryuto gitu kan, dimana di sini si Ryuto tuh mengatakan kepada si Runa kalau untuk sementara hubungan mereka tuh jangan dipublish dulu lah, karena takut nanti banyak orang yang curiga dan juga orang yang cemburu, bisa-bisa si Runa bakalan dibully karena punya pacar lemah dan juga polos dan juga apa ya, bisa dibilang tuh kayak tidak ada semangat hidup seperti Ryuto gitu kan. Ya di sini Ryuto tuh kayak merendahkan diri banget lah gitu kan. Ya walaupun begitu ternyata Runa tuh sudah ngasih tahu ke sahabatnya itu sendiri. Ya Runa ngasih tahu kalau dia tuh udah punya pacar dan pacarnya itu beda banget dengan pacar-pacarnya yang sebelumnya. Dan si Runa itu berceritalah kepada si Nikoru gitu kan, sebagai seorang yang dekat banget sama si Runa itu sendiri. Nah di sini ternyata Nikoru tuh juga lagi merhatiin si Ryuto juga gitu kan, dimana si Nikoru tuh masih belum percaya kalau Ryuto tuh ya benar-benar ingin jagain si Runa. Dimana Nikoru tuh masih berpikir bahwa ya Ryuto tuh adalah orang yang mungkin sama aja kayak cowok-cowok yang pernah dekat sama si Runa itu sendiri. Makanya di sini ya tatapannya si Nikoru tuh rada-rada sinis lah kepada si Ryuto, padahal itu emang tetapannya seperti itu sejak dia lahir gitu kan. Nah, singkat cerita di sini nantinya si Ryuto tuh mencoba untuk ngajak si Runa itu jalan-jalan ataupun dating lah gitu kan. Dan dia tuh mendadak banget buat ngajakinnya tuh di hari Sabtu, waktu mereka tuh ya libur sekolah lah gitu kan. Padahal hari Sabtu itu cuman selang 1 hari doang nih dari si Ryuto ini tuh ngajak si Runa. Dan di sini Ryuto tuh bingung gitu kan, bingung bukan main, dan dia juga kayak harus ngapain gitu kan, harus ngajak kemana. Bahkan dia coba yang namanya itu cari-cari referensi di internet gitu kan, tempat-tempat yang biasa dikunjungi sama orang-orang ataupun gadis-gadis ataupun pemuda-pemudi yang baru melakukan kencan pertamanya itu sendiri gitu kan. Ya, sampai si Ryuto ini tuh tidak bisa tidur dan akhirnya Runa tuh nelpon lah, atau lebih tepatnya tuh video call sama si Ryu itu sendiri untuk nanyain kabarnya Ryu tuh sedang apa gitu kan. Dan di sini Ryu tuh malah fokus kepada belahan dadanya si Runa. Emang dasar cabul ini si Ryuto gitu kan. Nah, akhirnya di sini si Ryu tuh ngomong lah bahwa ternyata dia itu ya bingung mau ngajak Runa tuh kemana gitu kan, ke tempat yang mungkin bisa memberikan kesan dan sesuatu yang sangat indah lah untuk si Runa itu sendiri. Ya, di sini si Ryu tuh benar-benar jujur ya kalau dia tuh bingung karena ini adalah pengalaman pertama dia saat dia tuh punya pacar dan dia belum bisa yang namanya tuh ngasih rekomendasi tempat yang bagus untuk ngajak si Runa itu jalan-jalan. Nah, jadi karena sama-sama bingung gitu kan antara si Ryu sama si Runa juga, akhirnya Runa mengajukan bahwa dia pengen pergi ke suatu tempat dan Ryu pun mengaminin hal tersebut. Ya, di sini tuh sebenarnya adalah tindakan yang simple banget, tapi bagi si Runa itu ketika dia itu pengen sesuatu dan pacarnya itu mendengarkan dan ingin ikut juga terhadap keputusan yang diambil sama Runa, itu adalah pengalaman yang sangat berharga banget lah bagi si Runa itu sendiri. Ya, di sini Runa ingin pergi ke tempat belanja gitu kan. Dia pengen cari baju, dia pengen cari sesuatu yang ingin dia beli gitu kan, aksesoris dan semacamnya. Ya, akhirnya Ryu dan Runa tuh memutuskan untuk pergi ya ke tempat dimana Runa bisa cari baju yang bagus gitu kan, dan tentu aja bajunya itu ya rada-rada gal gitulah. Nah, jadi kita bakal lihat nanti bagaimana si Runa dan si Ryuto itu berkencan ya. Dan di sini si Runa itu sibuk nyari baju-baju yang bagus untuk dirinya. Ya, Ryuto pun senang ya bisa yang namanya itu menemani si Runa ini tuh untuk mencari baju kesukaan dirinya. Ya, walaupun banyak banget lah orang-orang yang di sekeliling mereka tuh ya kayak apa ya, ya memperhatikan mereka lah gitu kan mengenai pasangan dari si Runa dan si Ryuto itu sendiri. Dimana Runa jadi objek ya pembahasan mereka lah, dimana Runa tuh ya cantik banget, terus dia imut banget, dia tuh seperti model. Dan itu membuat
Ryu tuh merasa bangga lah kalau ternyata dia tuh punya pacar yang cantik banget kayak si Runa itu sendiri. Ya walaupun dia bangga tapi dia juga merasa sedikit minder lah, karena dia pikir ya apakah Runa itu yang cantiknya bukan main itu pantas untuk dirinya. Ya setelah seharian mereka itu keliling-keliling buat lihat-lihat baju gitu kan, akhirnya mereka mampirlah ke sebuah kafe dan di sana mereka banyak ngobrol mengenai si Runa juga, mengenai si Ryuto juga, di mana di sini Ryu juga bercerita bahwa ternyata dulu dia tuh pernah ditolak ya sama seseorang yang merupakan gadis di bangku SMP-nya dulu gitu kan, yang mana wajahnya juga mirip banget sama si Runa itu sendiri. Ya di sini Ryu tuh kembali lagi mengingat ya di mana dulu dia tuh kayak dimanfaatkan aja gitu kan, di mana dia selalu saja memberikan contekan kepada gadis tersebut. Ya Ryu merasa kalau itu adalah perbuatan yang baik dan si cewek itu juga senang banget sama Ryuto yang baik terhadap dirinya. Sampai saatnya si Ryuto ini tuh mengungkapkan perasaannya dan akhirnya ditolak gitu kan, dan sampai sekarang mereka pun udah nggak pernah ketemu lagi. Nah di sini tiba-tiba aja lagi asik-asik ngobrol gitu kan, si Nikoru tuh nelpon si Runa gitu kan, dimana di sini si Nikoru tuh nyanyain Runa tuh lagi ngapain gitu kan, karena ya mereka tuh udah janjian untuk pergi ke suatu tempat. Ya di sini Runa tuh kayak apa ya, merasa kayak oh dia tuh lagi sibuk dating sama pacarnya, jadi Nikoru tuh jangan ganggu gitu kan, dan itu membuat si Ryuto ini tuh merasa senang lah gitu kan, karena dianggap aja di sini gitu. Ya di sini Ryu juga merasa bahagia ya, dan juga merasa senang untuk bisa yang namanya itu nemani Runa jalan-jalan, dan itu membuat Runa ini tuh kembali lagi tersipu manis. Nah singkat cerita waktu berjalan sangat cepat banget dan akhirnya mereka udah masuk sekolah lagi besok harinya, dimana pada pagi harinya tersebut itu sendiri Ryu menemukan Runa sedang ngobrol sama anak klub bola gitu kan, bola kaki yang cukup ganteng banget. Dan di sini Ryu sedikit merasa cemburu, namun ya seperti itulah apa adanya gitu kan, dimana Runa tuh adalah orang yang mudah banget didekati sama cowok-cowok yang ganteng-ganteng lah gitu kan, yang punya nama itu prestasi tinggi lah. Ya itu adalah sesuatu yang sangat wajar banget mengingat Runa adalah gadis yang sangat populer. Ya di sini si Ryu tuh rada-rada merasa cemburu lah gitu kan, bahkan dia nanyain kepada si Ichi sama Nishi juga mengenai bagaimana hubungannya dengan si Runa. Dan di sini Ichi sama Nishi tuh ya nggak terlalu peduli, atau lebih tepatnya tuh nggak percaya kalau si Ryuto ini tuh masih yang namanya itu pacaran sama si Runa, karena mereka tuh nganggap bahwa Runa tuh cuman mainin si Ryuto aja gitu kan, dan dianggap bahwa ya Ryuto ini tuh masih berhalusinasi sebagai pacarnya dari si Runa. So singkat cerita waktu di rumah si Ryuto ini tuh yang ngechat lah si Runa gitu kan, nanyain kabarnya bagaimana, lagi apa, sedang ngapain gitu kan. Dan ternyata balasannya itu cukup lama banget, dan itu membuat si Ryu ini tuh pikiran kemana-mana gitu kan. Jadi dia kayak mikirnya tuh aneh-aneh gitu kan, apalagi dia mengingat dimana Runa tuh lagi dekat sama anak dari klub bola. Ya Ryu menganggap bahwa ya mungkin saja dia akan segera dicampakkan dan Runa bakal berpaling kepada cowok tersebut. Tapi tiba-tiba aja gitu kan ada chat yang masuk dari Runa yang mengatakan bahwa dia menyuruh si Ryu ini tuh untuk datang ke stasiun, dan ketika Ryu bergegas ke sana, dia bertemu sama Runa yang memberikannya itu sebuah case HP. Ya di sini ternyata Runa tuh lagi sibuk nyari-nyari ya yang namanya itu case kapelan yang lucu banget untuk dipakai sama dirinya dan juga si Ryu. Dan tentu saja si Runa ini tuh belinya tuh bareng sama si Nikoru. Ya, jadi si Ryu ini tuh merasa lega lah bahwa ternyata selama beberapa jam si Runa ini tuh tidak membalas chatnya, ternyata bukan selingkuh, melainkan untuk mencari ya hadiah untuk si Ryuto itu sendiri gitu kan. Dan di sini ya Ryu merasa senang lah gitu kan. Ya di sini mereka saling curhat ya, dimana si Ryu ini tuh berkata bahwa ya dia pertama kali merasa sangat bahagia banget punya pacar, apalagi dia diberiin yang namanya itu hadiah gitu kan. Ya di sini si Ryu juga berkata bahwa dulu dia pernah nembak cewek tapi ternyata ditolak gitu kan. Ya mungkin saat itu cewek itu menganggap bahwa Ryu itu adalah anak yang sangat membosankan. Dan di sini juga Runa mengatakan bahwa ya sebenarnya dia juga punya saudari gitu kan, dimana saudarinya itu ya mirip banget lah sama dia gitu kan. Ya ini kembar tapi tidak identik gitu kan. Dan ya si Ryu pun berkata bahwa ya semoga aja hubungan antara si Runa dan saudarinya itu baik-baik aja gitu kan. Setelah Runa ini tuh menceritakan bagaimana keadaan dari keluarganya itu sendiri, bagaimana keluarganya itu ya mengalami perceraian, dan mereka berdua tuh saudari itu ya harus berpisah lah gitu kan. Yang satu ikut bapaknya, yang satu ikut emaknya gitu kan. Dan kebetulan si Runa ini tuh ya ikut ibunya dan juga neneknya gitu. Ya jadi kira-kira seperti itulah alur cerita pada episode kedua dari serialnya Your Dating Story, yang mana kita bakal lihat nanti kembarannya si Runa bakal muncul di next episode. Ya jadi kita tungguin aja lah gitu kan. So animenya dari Your Dating Story ini tuh sendiri bisa kalian tonton harusnya itu di aplikasi Beastation. Kalian tungguin aja gitu kan, dimana animenya bakal rilis di sana. Dan itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.